Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ngobrol. Masih biasa nih sama Mas Ayung. Ya. Langsung aja Mas Ayung. Oh gitu ya, langsung ya. Biar nggak lama-lama ya. Nggak kemalaman ya, Pip. Ini karena kita kan syutingnya malam. Ini udah lumayan malam nih, di jam berapa ya? Iya, baik Mas Pip. Aku tanya apa kawan-kawan dulu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua. Ada Mas Labib hari ini. Terus biasanya juga ada Mas Bi. Nanti digilir kalau Mas Bi lagi nggak sibuk ya. Mas Labib. Sama aja, kita ngobrol juga. Kayak seperti biasa, ngetek atau enggak juga kita ngobrol, Bib. Iya. Jadi anggaplah aku yang biasa kamu cengin, Bib. Tapi tetap nggak bisa nih. Ini kursinya gitu ya. Mas Bi suruh digantiin aku ya. Kadang aku juga gimana gitu. Banyak kodamnya itu kursinya itu. Udah tahunan soalnya. Oke, Bib. Ini sebuah kisah, Bib. Entak share ke teman-teman. Jadi kisah ini terjadi mungkin di tahun kisaran tahun 90-an, antara 90 sampai 95, yang mengisahkan juga mungkin agak lupa gitu ya. Jadi kisah ini dari seorang teman yang bernama Amin. Ya, Mas Amin begitu ya. Jadi dikala itu dia itu Amin nama samaran biasa ya? Samaran. Jadi Amin itu di saat tahun tersebut beliau lagi duduk di kelas 3 SMP. Iya. Duduk di kelas 3 SMP dan termasuk Amin yang aku lihat, walaupun kita beda sekolahan gitu ya. Tapi Amin itu termasuk anak yang rajin, Bib. Anak yang rajin, dia nggak neko-neko, yang nggak kayak kawan-kawan yang lain yang pecicilan. Kayak kamu lah gitu. Apa? Aku pecicilan. Iya gitu, enggak. Memang ya. Nggak apa-apa. Ngakuin ya. Pecicilan lagi muda, badung lagi muda itu dimaklumi. Banyak kan kadang-kadang kan orang kayak gitu, kalem, alim lagi kecil. Gedenya kebalikannya. Nggak pernah mainan cewek ini, giliran punya istri mainan cewek, kan angel. Nah itu Amin gimana? Amin baik-baik aja sekarang. Maksudnya ceritanya, Bib. Jadi saat itu Amin itu tadi ya kembali, dia nggak pernah neko-neko kayak kawan-kawan yang lain. Kalau orang tuanya ya buruh tani biasa, Bib. Jadi di negeri kita di sini kan ya, bukan negeri kita, kampung kita di sini, Bib. Kan cenderung banyak petani dan petani bawang merah begitu. Tani bawang merah, orang tuanya buruh tani. Jadi dia itu ya wirawiri dari rumah, sekolah, nanti pulang sekolah ke rumah lagi, ke sawah bantuin orang tua. Dia itu dibikinin kayak ember kecil, khusus kan ember yang buat nyiram bawang itu. Kan ada kayak kue pancong begitu. Dibikinnya agak kecil juga biar si Amin anaknya nanti besok ya kalau misalnya jadi orang kantoran atau jadi tentara atau apa, kalau misalnya harus tani kan nggak kaget begitu ya. Lagi pula orang tuanya juga dengan biaya saat itu kayaknya Amin, terus kakaknya juga ada, adiknya juga ada, ya wis saniat-niate kalau misalnya memang ada rezeki ya dia bisa sekolah lebih tinggi lagi, kalau enggak ya cukup SMP aja begitu. Nah tapi Amin nggak patah semangat. Dengan keterbatasan keluarganya, ekonomi orang tuanya, tetap aja dia punya cerita yang tinggi. Dia tetap aktif di kegiatan sekolah, Bib. Bahkan jarang main, nggak petakilan kayak teman-teman yang lain. Dia itu di sekolah aktif di beberapa kegiatan. Antara lain ini kegiatan kepanduan, paham ya, Bib? Kepanduan itu bahasa dulu, bahasa Indonesia baku. Apa tuh? Kepanduan itu kepramukaan. Pernah ikut pramuka, Mas Labib. Kalau tak tanyain bapak pramuka sedunia mesti nggak ngerti. Nggak tahu. Nah, iya itu. Nah, ya nggak usah dijelasin. Aku juga lupa. Kalau nggak salah Lord Botol Bawal ya. Kalau nggak salah. Itu dia itu rajin di kepramukaan dari itu kan kalau misalnya kelas 1 ada mosnya dan segala macam masuk ke kepanduan SMP setempat itu. Kemudian di kelas 2 mulai ada rada ringan, mau lanjut atau enggak kayak gitu kan. Nah ini malah jadi salah satu
pembina atau pembantu pembina kayak gitu loh. Mas Aminnya. Mas Amin. Jadi dia itu malahan jadi itu Bib, salah satu emang dikaruniai tubuh yang cukup semampai kan. Akhirnya itu kepake di Paskib, kepake di pembina juga enak. Akhirnya dia di kelas 2 aja udah mulai, itu kan ada ya Pandega dan segala macam lah ke atasnya itu Bib. Itu dia udah ngajarin kelas 1 kayak gitu loh. Ya ngajarin dia entah di semapur, entah di pengetahuan pramuka atau apa. Hafal banget ya Bib. Jangan-jangan aku pembantu bina dulu Bib. Nah ini Gojir kalau aku nggak tahu saya. Ya kalau kamu nggak ikut pramuka. Nah itu satu saat Yung, karena dia lebih tua ngomongnya enak banget. Satu saat Yung, memang ada jatah kan begini ya, untuk kenaikan pangkat di kami gitu ya, sebagai pembina, pembantu pembina dan para yang lebih tinggi lagi gitu kan, senior-seniornya. Terus harus ada kemah, namanya aku lupa Bib apa. Kemah itu nggak lama, paling 3 hari gitu ya, tapi di daerah gunung sana Bib. Gunung mana tuh? Di kaki gunung lah. Ya masih daerah-daerah kita, di daerah kaki gunung, tapi konon katanya di situ itu dari zaman bahla begitu ya, sering buat tempat gituan, buat tempat kemah, karena memang dari alamnya, untuk jelajah alam ya bagus, skenario pemandangannya juga enak, terus untuk bumi perkemahan itu memang potensial banget di situ gitu. Tapi di luar itu pun, di samping keindahannya, ke alam-alamnya yang menjanjikan buat outbound, buat ini macam-macam kayak gitu kan. Tapi juga banyak cerita-cerita misteri di situ, Bib. Jadi banyak cerita-cerita horor, kadang-kadang banyak dari beberapa peserta jambore atau peserta tadi ya kemah secara pribadi sekolah itu sendiri sering mengalami hal-hal di luar logika gitu. Dari diganggu saat di tenda sampai kadang-kadang kesurupan kayak gitu. Nah, saat itu Yung, kita itu memang harus melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kayak pihak sekolah, ada guru-guru juga yang mengawasi, dan juga dari ini kan ada juga dari anak-anak SMA, penegak atau apa kesananya gitu Bib, yang ngawasin kita. Dan kita kesana itu memang rame orang, nggak cuma 1-2 gitu ya. Dan ada beberapa tenda, cuman laki-laki sama cewek tentu nggak digabung. Kayak gitu. Bahaya kalau digabung ya. Digabung bahaya Bib. Orang nggak digabung kadang-kadang nyelindes Bib, ya kan. Akhirnya apalagi banyak semak belukar di sana Bib, walau alam bisa Bib. Nah itu Mas Amin itu nggak ngalamin apa-apa memang, nggak ngalamin apa-apa, tapi hal ini dialami di tenda cewek. Tenda cewek itu dihuni atau diisi itu 11 orang. Banyak amat. Iya, tendanya kan gede, ketua regu 1 sama yang lain gitu kan. Bisa dibayangin kata Amin kalau aku tidurnya di antara mereka. Jangan ngomong aja Mas Amin, langsung aja. Iya maksudnya itu, Yung. Jadi malam itu memang padahal itu ya musimnya udah peralihan ke sini, nah kayak udah nggak musim hujan sebenarnya, tapi masih ada kadang-kadang hujan sekali-kali kayak gitu Bib. Dan hari itu memang gerimis dari sore, jadi sore-sore jam 5 itu gerimis, nyampe mau isya itu gerimis selis-selis gitu loh. Itu dulu berapa hari itu? 3 hari. 3 hari. 3 hari itu di hari pertama malam pertama begitu ya. Itu anak cewek, jadi seangkatanku waktu itu aku kelas 2, namanya Murni wis, bisa dibilang namanya Murni itu aku lihat siang itu setelah kita apel pertama, apel bukan apel kayak kamu sama kekasih gitu enggak Bib, tapi bukan buah juga kali ya, bukan buah juga, buah apel gitu dengan ngelawak Bib. Di sini bukan tempatnya buat ngelawak Bib. Ya, terus nah, terus itu jadi upacara begitu ya. Setelah upacara, dari sejak upacara dia itu nampak dari Mas Amin, karena Murni itu salah satu targetnya Mas Amin. Target apaan maksudnya? Target untuk dicintai. Jadi dia lebih ada tanggung jawab, dia ngawasin diri lebih sendiri, perhatian gitu ya, dan juga ngawasin si tadi namanya siapa ya tadi, Murni. Karena kemurniannya Mas Amin kan terpesona gitu kan, dia pengen ngawasin Murni juga, jangan sampai terjadi apa-apa, kayak ada yang nanggung jawabin tapi entah siapa gitu loh. Itu aku ngeliatin Murni itu Yung, dari
pertama datang ke situ udah kayak nggak ceria. Anak itu ceria. Anak itu ceria. Apa kita pikir apa dia lagi ada masalah atau gimana ya? Tapi aku nggak berani tanya. Orang kita kalian nggak pacaran. Udah kecil pacaran, ada juga cinta monyet. Paling biasanya cuma ngeliat-liat itu udah bahagia gitu kan. Dan di sana aku ngeliatin semenjak apel pertama ke sana itu kok murung ya, tapi mau nanyain juga nggak berani. Itu dari pagi kita datang itu habis duhur, terus sore ada kegiatan ringan, mendiriin tenda dan segala macam. Itu tetap aja nggak ceria. Akhirnya kan aku juga punya comblang kayak gitu. Orang yang biasa nyamperin pesan itu gitu namanya ya? Comblang kalau nggak tahu, Bib. Nah itu ngomong sama ya namanya Intan taruhlah ya. Tan, Moni kenapa sih Tan gitu kan? Moni kenapa gitu kan? Kok diem aja? Kenapa emang kenapa? Enggak kenapa-napa. Iya, perhatian banget kan digituin. Terus yang lain pada, si Amin nanya-nanyain Murni, nih tanya ini kayak gitu kan. Amin malah jadi kenanya malu, padahal dia serius. Tapi bener, saat itu aku ngeliatin dia agak murung. Nyampe maghrib pun tak sempet-sempetin gitu supaya bisa ngeliat si Murni. Itu nggak kelihatan Murni sama sekali. Padahal tenda kita itu deket banget. Ya kayak gitu. Pas malamnya aku dengar ada berisik-berisik di tenda perempuan. Kirain ya biasa, orang namanya perempuan kan mau tidur rame kayak gitu kan. Tahu-tahu lama-lama itu ada ngomong aja, manggil orang aja, manggil pembina aja, manggil pembina gitu kan. Tahu-tahu ada yang keluar itu, salah satunya itu Murni. Jadi dia nunjuk-nunjuk ke arah luar tenda, tapi sebelah sana. Jadi apa ya, Bib? Tanahnya agak gunduk begini, Bib. Tinggi begini bukit, sana itu kayak lembah gitu. Dia nunjuk itu ke sana, itu tadi ke sana. Jadi Murni itu pas pembina itu di tendanya cowok. Kakak penegak gitu ya, di tendanya cowok. Itu terus, ada apaan sih, Dek? Gitu. Oh ya kan, Dek, manggilnya Dek. Kak, itu Kak ada di sana, Kak ada di sana. Aku takut banget. Jadi yang ngomong temannya Murni, si Anita tadi ngomong, kalau misalnya tadi itu waktu di dalam tenda mau tidur itu jam berapa, Bib? Jadi belum ada acara yang lanjut kan biasanya di hari kedua tengah malam. Itu dari apa tadi? Malam gitu. Ya apalah, tapi umumnya apalah banget. Tadi itu tidur agak sore, mungkin jam tengah 10 atau berapa, mau persiapan buat tidur karena capek buat nindirin tenda dan berangkat dari sekolahan ke situ kan. Ini katanya si Murni sebelum tidur memang di dalam kan ada ini lampu dari lampu charger gitu. Lampu apa ya, emergency. Dulu juga udah ada, ada belum ya? Belum ada, masih pakai Patromak kali ya. Patromak, benar, pakai Patromak. Patromak pun yang jenisnya kecil kayak lampu becak itu. Buat ini. Lampu badai. Nah ini kan semuanya memang kelihatan, cuman remang karena cahayanya kan kuning begitu ya, Bib. Itu Murni itu lihat sesuatu itu di luar. Di luar tenda sebelah kanan. Sementara sebelah kanan tenda itu udah langsung turun begini, Bib. Cuman kalang pohon-pohonan gitu. Dan pembina juga ngomong hati-hati tidurnya, jangan gelasan, apalagi guling-guling nanti malah jatuh ke jurang kayak gitu. Itu kalau aktivitas juga jangan bercandaan karena di sananya udah ini, yang lain dipakai sekolah yang lain, ada sekolah yang lain, ada macam-macam lah gitu. Akhirnya iya kak. Nah malam itu Murni itu melihat kayak bayangan orang gitu tuh di luar. Jadi kelihatan dari dalam itu kelihatan ya. Kelihatan kayak ini sih. Ya cuma bayang-bayang biasanya gitu. Iya, itu kayak ada orang di luar sih ya. Tapi kan kalau tenda kan begini ya. Kalau rata begini langsung kelihatan enak, itu kelihatannya manjang, kalau dari dalam kelihatannya manjang, nggak jelas kayak gitu loh. Tapi memang sosok orang kayak kaki-kakinya ada begitu. Terus kok nggak ngomong apa-apa? Lagi pula itu kan daerah wanita itu ya. Cewek iya, terus misalnya orang jalan di situ itu bisa rawan kepleset karena habis hujan juga, habis gerimis gitu loh. Ngapain? Tapi dia kayaknya santai jalannya, Bib. Wirawiri sampingnya tenda kayak lagi ngawasin gitu loh. Wirawiri ke kiri ke kanan. Ini anak-anak yang lain udah pada tidur, tinggal Murni sama Anita dan 1-2 orang yang masih melek. Tapi mereka lagi berusaha tidur gitu. Sama loh. Intan.
sama si Intan ya, dia lagi berusaha tidur, si yang lainnya gitu, itu nunjuk, akhirnya Murni ngomong sama si Intan, Tan, itu ada orang sih siapa Tan, ada orang itu siapa di luar siapa ya, pembina siapa lagi, sambil merem, bukan sebelah kanan kita itu loh, mana Intan berusaha ngeliat keluar, iya dia ngeliat ada bayangan begitu dari ini kelihatan, kayak ada orang lah di sana, bahkan ada suara ngobrol tapi dia nggak bisa ngerti bahasanya, kayak gumam gitu loh. Tapi sendiri kayak orang menceracau gitu loh, Bib. Oh, juga kayak gitu, Bib. Nggak jelas. Ini serem, Bib. Nggak harus ketawa. Nah, itu di luar kayak ada orang gumam begitu. Terus akhirnya mereka berdua itu kan nempel. Berarti, nempel apanya maksudnya? Ya semuanya nempel, Bib. Nempel begini ya, kan tidurnya kayak ikan pindang gitu loh, Bib. Dia kan masih bangun begini ya. Kalau si Intan sambil deteng lah begini, nggak dia nggak duduk, yang duduk si Murni. Akhirnya ngomong sini sih lebih jelas lagi. Itu melihat akhirnya bangunin yang lain 1-2 yang masih belum tidur loh. Itu di luar loh, ada orang, nggak tahu ada setan, ngomongnya langsung kayak gitu. Ada setan di luar, kayaknya ada setan, tahu itu. Kamu jangan nakut-nakutin. Yang ini nggak mau lihat sama sekali. Tapi kalau misalnya lihat juga nggak mungkin, nggak harus bisa lihat gitu kan, belum tentu bisa lihat. Akhirnya, nah ini gimana, Mur? Kalau kita sapa aja. Aku takut, yang jelas aku nggak berani kalau buat nyapa. Kalau misalnya kakak pembina ngapain di situ, itu licin banget, nggak mungkin orang di situ. Apalagi benerin tenda kita ya, kan ada tali yang dipantang begitu sih. Lagi benerin, kalau benerin jongkok pasti ada jongkoknya loh, matok-matok atau suara apa. Itu birabi dong kayak gitu, Bib. Bolak-balik gitu. Akhirnya disapa, diberani-beraniin, Murni ngomong, Kak, siapa ya di luar ya? Kak, itu dilalai yang lain itu, yang tadinya masih ada yang gemreng ngobrol itu sepi senyap semua. Bahkan kata si Murni, padahal di tenda cowok itu ramai, masih bercandaan, terus ada pembina di luar, ada yang nyetel musik di radio apa, Bib. Katanya sepi banget, Bib, padahal deket. Sepi banget pokoknya itu yang menceritakan Amin kan. Akhirnya kok sepi banget. Tapi ini di luar itu wira-wiri di ini kan disapa, Kak, siapa ya? Kak, itu disebutin nama-nama pembina yang dia sendirinya kayaknya apal, dari yang perempuan, yang laki-laki. Terus ada Pak Guru juga kan disebutin, tapi nggak nyaut sama sekali, malah cerataunya tambah kencang, Bib. Jadi nggak jelas suaranya kayak gitu. Nah itu akhirnya, Mur, ini tuh jangan-jangan setan, Mur, bukan orang, Mur, udah jangan diliatin, kita tidur aja, tungkurap, apa lampunya dimatiin, jangan, itu Murni di situ, malam itu sama si tadi Intan ya, akhirnya karena daripada kayak gitu kelamaan, dia mau keluar juga udah pada rebahan kan susah, Bib. Kalau belakang ini kayak mentok pohon-pohonan ya gitu loh, terus ada dapurnya, akhirnya diberani-beraniin. Ditanya lagi sama Murni, kakak itu siapa? Kakak apa bukan? Kak, ngomong dong, Kak, kita udah ketakutan nih kayak gitu. Tahu-tahu dia sosok itu, Bib, kayak mendekat gitu loh, Bib. Nggak tahu dia menggambarkan mendekatnya seperti apa, karena ini kan miring begitu ya. Terus tendanya juga miring, kayak sosok itu mendekat. Kalau mendekat kan tambah kecil, dari bayangan itu tambah kecil gitu. Terus kayak dipikir sih tadinya jari gitu, ada jari yang nusuk di ini loh, tenda gitu. Di tenda, jadi nutul begitu, dalam kan kelihatan tuh kayak gitu. Siapa ya itu, siapa kok kayak gitu ya? Jangan nakut-nakutin dong, Kak, aja kayak kue, kata orang sini kan, jangan kayak gitu kan. Akhirnya ternyata itu bukan jari, Bib. Apa itu? Lama-lama itu makin jelas-jelas itu ternyata hidung, Bib. Jadi ngecap kayak wajahnya orang kayak gitu loh, kayak wajahnya orang. Nempel gitu. Nempel. Kalau misalnya dipikir logikanya orang gitu ya, tingginya mungkin pas di depannya Murni sama si Intan gitu ya. Jadi miring begini. Orang itu kalau dari pijakannya itu nggak bisa jangkauannya nyampe segitu. Harus buat miring kayak gini nggak bisa. Harus si kaki itu dengkulnya itu seimbang gitu. Nggak seimbang. Tapi itu mukanya gede, Mas. Katanya si Amin cerita, mukanya kata si Murni gede. Mukanya gede gimana, Mas Amin? Mukanya nggak seperti muka orang katanya. Jadi
nutul pertama kayak hidung, lama-lama itu ngecap kayak hidung, ada mata kayak bikin gitu. topeng gitu ya. Kayak bikin topeng, bener-bener bikin topeng. Itu mereka langsung jerit itu, Bib. Langsung jerit itu keluar, katanya nyampe keinjak-injak gitu loh, yang lain yang lagi tiduran itu. Jadi rame manggil pembina di sampingnya, itu kan geger. Itu geger, tapi ya mereka menceritakan kejadian kayak gitu langsung kan pembina kan ada yang bagahan ya bebas, mana-mana tuh orang gak ada siapa-siapa, kalian ngaco aja, gak ada siapa, sepi itu, gak ada siapa-siapa di luar, mana mungkin kalau dataran kayak gitu orang bisa ke situ jalannya, licin itu, aku gak bakalan berani kayak gitu, sumpah kak tadi ada orang, mukanya gede banget ya Tan. Iya mukanya gede banget, itu mereka benar-benar ketakutan loh Bib. Dan mereka ketakutan, terus ngomong lagi, yang aneh, kenapa kalian nggak minta tolong dari dalam tenda? Aku nggak tahu, nggak ngeh minta tolong gimana itu, mau minta tolong ke kakak sebelah sini nggak bisa. Pokoknya terus yang aneh lagi, tak pikir kalian udah pada tidur semua, orang sepi banget Bib. Waduh ini Bib. Oke lanjut. Oke. Jadi sepi banget. Jadi mereka, aku mau minta tolong gimana, orang kayaknya sepi banget, udah tidur nggak enak. Wis malam itu agak gaduh kan, Bib. Tapi ya ditenangin, itu cuman perasaan bocah-bocah tadi. Terus ya pakai logika, ini ada dahan-dahan yang ke situ gitu, rindang ya. Tahu-tahu begitu Bib. Para pembinanya ngomong kayak gitu. Nah ternyata singkat-singkat cerita aja nih Bib ya. Hal kayak gitu itu dialami sampai 3 kali Bib, di 3 malam itu. Tempat yang sama juga berarti ya? Enggak, bukan di itu, tapi Amin juga ngalamin. Amin, Mas Amin ngalamin? Iya, di tendanya cowok pernah, tapi enggak se ekstrim itu. Kayak ada orang jalan muterin ini, tapi itu mungkin di jam-jam 2-an malam. Jadi ada yang orang ngiterin begitu. Kalau misalnya ngiterin, ini apa ya, harus nyangkut ke tali lah, itu kayaknya nyantai banget gitu loh. Bahkan di belakang itu ada bahasanya carang bongkang itu yang buat masak segala macam lah, ada timba, ember segala macam. Itu kayaknya nggak terhalang sama itu, dan sosok kelihatannya tinggi banget. Tapi yang lihat dari dalam itu Amin sama lagi-lagi berapa teman, nggak semuanya, karena yang lain tidur, sedangkan tenda pembina khusus kesana rada jauh begitu lebih. Tapi kalau cowok kan nggak terlalu rame sama beda lah. Nah hari ketiganya lagi si cewek-cewek tadi hampir mau ngalamin semua, masih melek gitu loh. Jadi malam terakhir kan ada kegiatan di luar begitu ya. Ya kayak Mas Habib tadi ngomong cerita malam mungkin. Nah kalau kayak pembina pelatihan itu mungkin lebih ekstrim lagi atau apa ya Bib. Jadi mereka di sana udah di alam ya takut, ke bawah ke dalam tenda itu mereka nggak langsung tidur gitu loh, saling cari apa ya, aku tidurnya sebelah sini, aku tidur sebelah sini, nyari nyaman gitu. lah, nyari yang nyaman, yang aman gitu. Dipikir kalau setan nggak bisa nembus gitu kan Bib. Itu sosok yang kayak gitu mondar-mandir lagi, dan suaranya lebih kenceng lagi tendanya laki-laki, cowok itu kayaknya nggak ada suara apa-apa Bib. Senyap banget kayak gitu. Itu di jam-jam 1:30-an, misalnya 1:30 malam, dan sosok itu muter cuman satu sosok. Pertamanya Bib, pertamanya satu sosok, tapi diikutin sosok yang lain, kayak rame gitu loh Bib. Kayak orang apa ya? Kayak orang tawaf gitu ya? Kayak orang tawaf bener. Jadi tapi beberapa makhluk gitu atau belum mengartikan itu apa, beberapa itu yang muter-muterin tenda. Jadi orang semua cewek yang ada di dalam itu bener-bener kayak di mau kemana kalian kayak gitu. Tapi mereka kayak nggak nyerang, muter-muter tok kayak gitu. Itu udah nyampe salah satu kawannya Murni aja udah ada yang nangis. Ada beberapa yang nangis kayak gitu saking ketakutan. Berarti sempat padang lihat juga itu yang lain. Lihat semua bayangan-bayangan muter, dan langkahnya apa, dan yang nggak bikin ini ya, di samping itu miring begitu ya, terus rombongan satu aja orang aja susah, nggak mungkin lah meleset-meleset kayak gitu loh. Tapi kok bisa rombongan kayak gitu. Nah puncaknya akhirnya sebenarnya siapa sih kayak gitu sambil nangis, temennya Murni. Itu bukan si Intan, taruhlah namanya siapa lah, Supri atau apa. Itu lagi-lagi itu kayak jari ditutur lagi Bib, tapi dari sisi yang miring tadi. Ya nggak mungkin bisa berdiri orang
tadi aja ya satu orang aja dari sisi segini nggak mungkin ketinggian gitu, kepanjangan itu beberapa itu tul kayak gitu, kayak rame gitu loh. Jadi film kayak gini semua. Iya, nonton begini lama-lama gitu sosok muka semua banyak itu mereka langsung jerit semua saat kenceng-kencengnya. Itu lagi-lagi mereka langsung refleks ya injak-injakan saling tubruk-tubrukan, malah saat itu hampir terbakar ininya tendanya karena si lampu itu rubuh sih. Ya sempat dimarah-marahin. Jadi kan memang udah harus dalam kondisi apapun harus tenang kayak gitu. Tenang-tenang, waduh kayak kata ini kamu lagi kayak gitu ya, Bi. Iya, panik juga ya. Kamu mau tenang gimana, orang lihat kayak gitu, kalau lihat ngalamin sendiri gimana, rame kan kayak padu gitu loh. Anak cowok ngomong orang kemarin aja di tenda sini ada kak. Yang bener kamu, itu mulai pada takut. Yang lebih tinggi lagi kan. Akhirnya wis jangan dipikirin, kita kalau misalnya takut ya udah kita bareng-bareng aja di sini, mau tidur-tiduran di luar, nanti kakak-kakak yang jagain. Itu nyampe pagi, Bib. Jadi sosok tadi ya bisa muka semua kayak gitu. Dan nyatanya kata si Amin waktu itu aku nggak tidur sama sekali, pura-pura tidur karena mulai begini, men tidur gitu ya kak, siap. Kan ngomongnya kayak gitu, Bib. Iya. Padahal dia nggak tidur, sering nengok ke atas, nengok begini, pemindahannya tidur juga, sepi banget. Jadi dia itu, aku tuh melek mungkin 2:30, karena dari jauh mulai ada orang, apa namanya, musola mana gitu atau apa, itu ya. kayak gembrangsang mau bangunin pagi gitu. Jadi dia, sudah mau pagi kali itu, sepi banget, bener-bener sepi banget. Ada sesuatu mas? Nggak ada. Tapi ya itu malam itu berakhir, kita itu paginya mau bertolak pulang kayak gitu. Cuman aku nggak sengaja nemuin si Murni itu agak beres-beres, agak ketinggalan. Dan aku juga beres-beres, ceritanya paling rajin lah ketinggalan. Jadi tenda sama tenda ngeliat Murni, sininya tuh deg-deg banget. Seneng banget lah ya. Ya antara seneng dan kikuk, tapi akhirnya ngomong, Murni, iya Pak Min, gitu kan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa ngomong ya sama aku, nggak apa-apa katanya. Tapi aku melihat si sosok Murni itu bener-bener kayak lemes banget kayak gitu loh. Di pagi itu yang mau pulang itu, Bib, kayak lemes banget. Dia itu bangun aja, ya memang pakai rangsel, udah diberesin semua kan. Terus ada jatah, apa namanya, ada yang bawa gulungan tenda, ada yang bawa ember segala macam. Murni, aku ini kayaknya nggak enak badan kayak gitu ngomongnya. Jadi Amin itu melihat si Murni bawa ransel berdiri aja kayaknya agak susah pakai tongkat gitu loh. Tapi mau nolongin ya aku malu waktu itu ya, sebenarnya pengen nolongin kayak gitu. Tahu-tahu udah kita berhasil turun ya, nyampe sekolahan kan. Di sekolahan itu Murni pingsan. Pulang dari kemah itu iya, Murni pingsan, langsung pingsan. Dan ya itu urusannya, aku ya udah capek dan ada yang jemput orang tua, pokoknya tahu itu Murni pingsan. Nah aku ya khawatir banget, tapi nanti wis dapat ceritanya dari siapa, Intan. Nanti aja wis. Akhirnya aku pulang ke rumah kan. Nah besoknya udah mulai berangkat normal. Yang lain kan tetap sekolah biasa, cuma orang-orang yang dipilih kan, Bib. Ternyata semua yang ikut itu, Bib, di hari itu kesurupan semua, Bib. Yang perempuan kesurupan semua. Jadi pagi-pagi jam 9 lah kayak gitu. Jam 9 kesurupan semua, dan itu efeknya nyalur semua. Satu sekolahan berarti. Satu sekolah, bahkan guru aja banyak yang kena. Satu sekolahnya itu nyalur semua. Jadi ya ini mungkin disebut kesurupan masalah kayak gitu, Bib. Akhirnya di saat itu, kamu kesurupan Mas Amin? Aku untungnya enggak. Jadi dari rumah itu bapak udah melingi macam-macam lah, udah ngingetin macam-macam. Min, kamu harus sholat rajin ini, kalau baca bawa sepeda mau sholat baca ini, mau sekolah baca ini. Itu di sekolah pun sebelum mulai pelajaran, gurunya udah ngomong macam-macam, terus doa bersama kayak baca surat-surat kayak gitu, surat Al-Quran, supaya nggak terjadi kayak gitu. Itu tetap aja kesurupan, ada banyak kesurupan. Jadi sempat kayak mau diliburkan loh. Banyak yang takut, anak-anak takut itu nggak berangkat kayak gitu. Jadi bukan cuma peserta itu aja, entah itu kesalahannya dia apa nggak ngerti, sampai mencekamnya hampir mau seminggu katanya. Tetap ada kesurupan massal itu. Iya, dan selidik tahunnya kan tahun kemarin nggak ngelakuin, yang lalu juga
kayak gitu, Bib, kesurupan massal juga, tapi nggak separah tahun itu. Dan yang lalu juga ya kayak gitu juga. Jadi kayak udah biasa begitu loh, Bib. Ya, udah agenda umum gitu katanya. Iya, akhirnya katanya kan dipermasalahin dari orang tua murid gitu ya. Ada orang tua yang datang ke sana, perwakilan mungkin orang-orang yang lebih kritis begitu ya, Bib, ngomong, kalau memang memungkinkan, Pak, tolong Pak, ini demi keselamatan bersama, apa gitu ya. Kalau misalnya ada kegiatan seperti itu, coba cari tempat yang lain. Pindah lah gitu Iya, ya. ini kan membahayakan. Takutnya bukan masalah berani atau apa gitu kan. Ini kan bisa takutnya orang kesurupan di luar kendali terus ngelakuin hal yang enggak. Ini terus nyelakain yang lain gimana? Ini kan udah bener-bener jadinya kayak itu terus jadi rame, Kayaknya tuh ngundang kayak penyembuh lah, kiai atau siapa itu dinetralisir kayak gitu. Dan katanya akar permasalahannya bukan saat mereka camping itu enggak. Terus apaan? Emang dari lama gitu loh. Kayak gitu ya. Sekolahan itu pernah gitu, mungkin melakukan kesalahan apa. Pokoknya hubungannya ada perempuan yang berbuat yang nggak baik lah di situ dulu. Terus buang-buang kayak bekas dia itu lagi dapet apa kayak gitu. Dulunya katanya pokoknya intinya ada hal yang mereka nggak suka lah di situ. Tapi karena ini sambungannya sekolah yang sama kayak ketuntut gitu lah ya, lagi lah kayak gitu, nggak tahu lah seperti itu, Allahu alam. Tapi akhirnya selesai waktu itu. Tapi mencoba banget maksudnya, iyalah orang aku lagi SMP pernah juga ngalamin yang kayak gitu. Tapi ya paling nggak banyak, Bib. Kalau itu hampir mau nular semua kayak gitu sampai guru-gurunya juga. Ya udah umum sih kayak gitu ya kejadian. Itu ceritanya Mas Amin. Sekian. Udah ya? Udah. Oke, Mas Oyong, makasih ceritanya. Makasih juga buat kawan-kawan yang sudah mantengin channel Ngobor. Nggak lupa juga buat kawan-kawan semua yang lagi jalanin ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat kawan semua, mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan, yang apalagi Mas Oyong? Ya sehat sih, jaga kesehatan. Jaga kesehatannya, dimudahkan rezekinya. Amin. Dimanapun, kapanpun, tetap mantengin channel Ngobor ya Mas Oyong ya. Oke. Kalau lagi tayang. Oke, sekian. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Masih sama Mas Oyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.